3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantarannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, dengan semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau bermujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Lanjut Ibu Putut.
Sesudah itu tampillah Yedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini ke dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serta sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang, berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukan serta istana gading dan segala kota yang didirikannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukan dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Pada waktu itu Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku, pergi bersama-sama dengan anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud.
bapa leluhurnya, maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Anak Ahab menjadi raja Israel di Samaria. Dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Amin. Terima kasih Bu Ros. Dilanjut dengan kisah para rasul 5. Maaf Bu ya, ada backsound sedikit Bu. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau menustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau jaga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya, selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara
ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau kalau orang-orang orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya orang Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati di seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik. Apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini? Sebab dahulu telah muncul si Tedas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih lektor kita pada hari ini, Bu Erida Tambunan, Pak Yudi Lesmana, dan Ibu Putut. Kita akan mendengarkan renungan yang berjudul Betapa Sakitnya N26. Silakan Pastor Paul. Mikrofonnya dibuka, Pak. Oke. Alah nih judulnya nih. Masa N26 sakit? Berarti kalau betapa sakitnya gila dong saya. Aduh, ini Oh, moderatornya maaf menghujat Nabi Pastor. Ya, 26. Ini penghujatan maaf. terhadap Nabi 26 ini. Betapa saktinya, maaf. Silakan Pastor. Itu nanti saya kenakan pasal penistaan anu loh, penistaan agama. Nanti pasal berapa ya? Si KC kena berapa 10 tahun tuh kan. Aduh, lucu-lucu ya. Jadi nggak jadi sakti dong ini. Jadi ini kasih pengantarnya udah nggak enak nih. Mau kasih pembuka aja jadi udah nggak asik ini. Ah, udahlah ganti dah. Aduh ganti strategi dah. Aduh. Ganti strategi ntar tak mikir sebentar ya 1 menit. Ya oke saudara bercanda ya saudara ya. Nah gitu lah. Mau ngeliat judul langsung kejang-kejang. Sombong Nabi 26 sakti. Iya, saudara orang baru ngelihat judul ini supaya kalian terbiasa. Kalau ngelihat judul, ngelihat bungkus, ngelihat kulit, jangan langsung kejang-kejang.
Nah, ini kayak Bu Ros ini kan, langsung betapa sakit dia, tapi 20 ngaku-ngaku sakti kan. Orang kalau ngaku-ngaku sakti, biasanya dia sakit memang, saudara ya. Jadi kalau ada bilang, saya ini nabi yang paling sakti, ya biasanya dia sakit, saudara. Ya kan, saya ini yang paling hebat ini, ya biasanya dia orang sakit, saudara ya. Jadi saudara, memang ya sekarang ini ada gejala-gejala ya, pendeta merasa dirinya paling baik, pendeta atau apologet-apologet merasa dirinya paling baik, agama-agama merasa dirinya paling baik, ya saudara ya, lalu yang lain jelek semua. Nah itu orang-orang sakit tuh saudara. Orang-orang beragama yang dirinya merasa paling baik, paling suci, paling mulia itu orang sakit. Makanya Indonesia ya isinya orang sakit itu ya, merasa paling suci, agamanya paling benar. Nah itulah orang sakit itu. Orang yang merasa agamanya paling benar itu orang sakit, saudara. Ya, orang yang merasa paling benar sendiri, pokoknya kalau suamimu merasa benar sendiri, istrimu merasa benar sendiri, dia sakit. Maklumi saja. Ah, pegang batuknya, pegang di batuknya. Oh, pantes. Itu, saudara. Aduh, nggak dijatah lu sebulan mati lu. Lagi ngamuk. Oh, pantes. Ya, saya benar, ya paling benar ya paling benar ya. Berarti biasanya dia lagi sakit, saudara ya. Karena yang benar hanya Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika kita belajar ya firman Tuhan. Tadi kan barusan pendalam Bible study ya menjadi murid Kristus. Proses saudara ya. Semua melalui proses. Orang kalau sudah lahir baru, dia tidak akan berdosa lagi. Tapi ya saudara, ada yang namanya hukum proses, pendewasaan ya. Bedakan salah dengan dosa. Makanya kan Daud berkata, ya dalam kesalahan dalam dalam dosa aku diperanakan, dalam kesalahan aku di kandung ibuku, ya kan, dibedakan antara dosa dengan salah, ya. Orang kalau sudah lahir baru dia tidak akan berdosa lagi, 1 Yohanes 3 ayat 9, karena ada benih ilahi di dalamnya. Tapi ngitung 1 tambah 1 sama dengan 3, masih bisa nggak saudara? 1 tambah dengan 1 berapa? 3 kayak tadi ya. Udah terang-terang tulisannya betapa saktinya Nabi 26. Masih bikin salah betapa sakitnya Nabi 26. Coba bayangin. Apakah dosa? Ya enggak, salah. Tapi kan tidak dosa. Cuman dia berdosa kepada saya, saudara tadi kan. Bukan berdosa kepada Tuhan. Masa Nabi 26 dibilang sakit? Kan nggak benar, saudara kan. Nah, orang bisa-bisa salah, saudara. Ketika kamu lahir baru, kamu bisa salah. Tapi kamu tidak bisa berdosa lagi. Ya, kamu tidak bisa berdosa, tapi kamu bisa bikin salah. Ketika misalnya nih, kamu tidak sengaja ngambil keputusan, waduh, bangkrut, saudara, dosanya. Bisa kan, salah kan? Ngambil keputusan, aduh, keputusannya salah, ya, bisa salah, saudara. Tapi ketika orang-orang itu sudah lahir baru di dalam Tuhan, ya, nah ini kemarin ya, lanjutin kemarin tahun ular, saudara ya. Kalau kamu sudah di dalam Tuhan, waktu kamu mau ngambil keputusan, kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Ingat, semua keputusan yang kamu ambil dalam kegundahanmu, kamu harus keputusan yang karena cinta, bukan karena nafsu, bukan karena dendam, bukan karena kebencian, tetapi keputusan yang karena cinta. Ya, keputusan yang karena cinta itu ya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Ada kasih, ada sukacita. Ya, dan kamu jangan sampai keputusan itu sedikit mungkin orang dirugikan. Jangan cari keputusan yang akhirnya ada orang yang dirugikan. Kalau bisa win-win dalam semua transaksi. Ya, bahkan di dalam mengambil keputusan untuk keluarga, untuk apa, sebisa mungkin jangan sampai karena kamu biarin aja, kurang ajar kok itu. Nah, itu namanya bukan karena cinta. Ya, saudara ya. Keputusan yang karena cinta, karena kasih, dan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan di sana, ada kemurahan hatimu, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, dan disertai dengan rasa cukup. Ya kan? Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, bukan berikanlah pada hari ini makanan kami hamburger 5, mie ayam 4. Saudara. Itu namanya lebih dari cukup lojo. Berarti kamu tidak karena cinta keputusan itu. Sekalipun keuntungannya menggiurkan, didasari dengan cinta, saudara. Mungkin kelihatannya ada kurang ya, tapi nggak ada yang dirugikan. Semuanya bahagia. Ya, kamu tidak nyakitin adikmu, kakakmu, atau kamu tidak ngeleting orang lain. Ambil keputusan itu, saudara.
Bukan kamu takut, bukan enggak, tapi kamu supaya kamu setelah mengambil keputusan, setelah kamu dapat berkat, berkat itu tidak menjerat kamu. Itu pasti keputusan dari Tuhan. Tapi rugi kelihatannya enggak. Kalau kamu lahir baru di dalam Tuhan, kamu bisa salah ambil keputusan. Tetapi kamu tidak akan masuk di dalam dosa. Artinya kamu tidak akan masuk dalam cobaan. Ya, ketika kamu bisa salah ambil keputusan kamu, tapi kamu tidak akan masuk di dalam pencobaan. Di zaman perjanjian lama, raja datang sama nabi. Raja ini kan seorang politikus. Dia yang membuat kebijakan policy hukum negara. Tapi nabilah yang menentukan arah kerajaan itu, saudara. Kita mau ke sana. Makanya nabi itu kan jadi navigator kan. Nabi itulah para navigator. Raja itu cuma yang pegang setir. Tapi saya punya navigator, kalau saya nggak nurut, ya saya nyasar, saudara. Ketilang. Ya, dan navigatornya ada nih, kecepatan maksimum 120 km per jam, nanti dia merah. Kalau saya bablasin, kalau di Eropa ya, nah, ada blitz, 400 euro dah. Bukan, saudara ya. Mabok dah, 7 juta itu dendanya ya, saudara ya. Mau mengelak nggak bisa, karena ada kameranya, ada fotonya, ada kecepatannya, semuanya tertera semua. Ya, canggih sekali. Nah, kalau seorang nabi sudah menentukan arah, maka raja ini kendalinya harus ngikut. Nah, tapi dalam perjanjian baru kan tidak mengenal seperti itu. Kamu kan tidak nunggu para nabi. Tapi kamu harus bertanya sendiri karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah di dalam kamu. Ketika mengambil keputusan, kamu harus mengambil keputusan ini, kamu berdoa. Kadang-kadang melibatkan hamba-hamba Tuhan, kamu nanya, minta pertimbangan. Tetapi hamba-hamba Tuhan ini kan juga nggak ngerti bisnis. Atau kamu nanya kepada kamu seorang apa namanya tentara. Lalu kamu mau berangkat ke lawan KKB. Masa kamu nanya pendetanya nggak pernah perang, saudara. Ya kan? Malah begitu untuk nggak ke KKB malah pengen tahu pendetanya kan. Pengen tahu gimana? Udah nembak berapa orang lu? Kamu udah bunuh berapa orang? Malah ikut seru, ikut ngerumpi, saudara ya. Wah, hebat, udah mati wong 5, saudara. Pendetanya malah ikut tepuk tangan, kan edan, saudara. Kadang-kadang kamu tidak bisa nanya pendeta. Pendeta itu hanya memberikan jawaban yang mengambang. Kamu harus berdoa. Harus berdoa. Ada suara kenabian nanti datang dalam hidupmu, ya. Dan itulah yang akan menuntun hidupmu, rema dari Roh Kudus. Rema, makanya selalu berdiakonia, berbuat baik senantiasa, supaya bacaan-bacaan yang tertulis itu, logosnya itu jadi rema. Nah, saudara, kalau orang-orang yang sudah percaya, ngakunya percaya Tuhan, tetapi hidupnya tidak dipenuhi rema, ya nggak heran kalau dia ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, suaranya salah terus. Karena nggak sakti dia, kurang sakti. Saudara. Itu yang saya bilang kurang sakti itu loh. Kenapa dia bisa sakti? Ya karena dia rema. Dari mana rema itu? Ya logosnya disertai dengan cinta, dipraktekkan cintanya. Maka dia akan menjadi lihai di dalam mempraktekkan cinta. Dia akan menjadi ahli di dalam mempraktekkan cinta. Ketika dia menjadi ahli di dalam mempraktekkan cinta, maka ketika ada sesuatu yang tidak pas, dia bisa ngerti, saudara. Ini kayaknya nanti akan ujung-ujungnya nih ribut ini. Ya stop, jangan nih daripada ribut. Gitu, saudara ya. Daripada ribut. Dan kalau sampai ribut, ya sudah, aku tak diam saja. Mungkin salah paham, ilmu kamu belum nyampe. Saya berapa kali bilang ya, aduh ilmunya belum nyampe, nggak usah ribut. Ilmunya belum nyampe. Nah, kita nggak bisa paksakan orang untuk ilmunya sama-sama kita. Ya kita yang turun kelas, saudara, terpaksa. Nah, tetapi kalau kamu mendengar selalu rema dari surga, itulah orang-orang yang dibilang sakti itu, saudara. Dia bisa tepat tepat di dalam ketetapan Tuhan. Itu yang namanya dituntun oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, maka dia hidupnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu tadi. Taunya dari situ. Hidupmu tiap harinya gimana? Hidupmu gerasa gerusuk, nggak ada kesabaran. Ya, berarti kamu belum dituntun Roh Kudus. Hidupnya kamu, waduh, emosinan. Hidupnya gimana, saudara? Ternyata ya nggak setia, ya kan? Ya berarti kamu belum ada. Ternyata hidupmu penuh dengan yang menggerutu. Ya berarti kamu belum dituntun oleh Roh Kudus. Ya, saudara ya. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan ini, saudara ya, maka hidupnya akan disertai dengan oleh surga. Nah, itu yang namanya orang sakti mandraguna tadi ya. Makanya selalu tepat di dalam ketetapan Tuhan, sekalipun keputusannya itu salah, karena dia lakukan dengan penuh cinta,
maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Aduh, kelihatannya salah nih. Tapi nggak taunya kesalahan itu membuat kamu menjadi sesuatu yang besar. Orang kalau sudah lahir baru, tidak akan bisa berdosa lagi. Salah bisa, saudara, tapi nggak bisa bikin dosa. Dari kesalahan itulah terjadi pengalaman dengan Tuhan, metanoia, perubahan akal budi. Oh, ternyata ini artinya ini. Selama ini aku kok tidak mengerti ya. Dibukakan lagi satu-satu sama Tuhan. Nah, orang bisa salah, saudara, tapi mungkin dia bisa salah menafsirkan. Tapi suatu hari kalau dia tetap mengasihi Tuhan, Tuhan akan benerin dia, asal dia jangan gengsi, asal dia jangan keras hati, Tuhan akan masuk ke dia. Ya, saudara ya. Jadi saya ulangin, orang kalau sudah lahir baru, dia bisa bikin salah. 1 tambah 1 berapa? 3, Pak. Mantap. Bisa, saudara, salah. Tapi dia tidak bisa berdosa lagi. Tidak bisa tersesat lagi, maksudnya ya. Tidak bisa hamartia lagi. Tetapi ketika kamu ada bikin kesalahan, ya, dan kamu serahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagimu. Dan orang-orang yang merendahkan hatinya, ya, ketika ada hal-hal yang salah dalam hidupnya, maka Tuhan akan kayak kalau kamu tuh didefrak, saudara. Tuhan akan kalau benang kusut itu nanti akan diulur, saudara ya, akan dilungsungin, sudah dilepas benang kusutnya itu. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki. Ya, semua yang kamu lakukan kalau kamu sudah di dalam Tuhan bisa diperbaiki. Nah, itulah orang-orang ya, yang berkenan sama Tuhan, orang-orang yang sudah hidupnya sudah merdeka, udah nggak ngandulin anak, istri, udah nggak ngandulin apa-apa lagi. Bahagia, saudara. Itulah surga, itulah paradiso kita. Ya, makanya kalau lagi udah tua, ya sudah sendirian, Anda yang sudah pensiunan, jangan malah cari berondong, atau malah cari gendakan kawin lagi, saudara. Gunakan kesempatan yang ada untuk fokus sama Tuhan. Anda anak muda, ya kalau kamu ada nggak usah cari masalah. Jangan balapan di jalan, di pinggir jalan, orang kota, cari Tuhan. Apalagi kalau kamu punya bakat. Ya, anak-anak, ya orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ya gunakan waktu yang ada dengan cinta, saudara. Sebab cinta itulah yang akan menuntun cinta. Tanpa cinta itu, kamu tidak akan bisa dituntun oleh cinta. Jadi kamu harus punya cintanya Tuhan Yesus, minta. Ya, maka ketika kamu minta ada kelahiran baru di sana, mungkin badan kita sama, tetapi jiwa kita dirubah sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Betapa Amin. saktinya, Terima ya, bukan kasih. sakitnya Nabi 26. God bless you.